Bang, Bro Ron ini Bang. Kenalkan Bang, nama saya. Ini mau nanya saya mengenai kasus Pak RT yang ditangkap gara-gara putus selang air. Itu gimana ceritanya Bang, putus selang air ditangkap, ditahan? Ya, berarti pihak pelakunya ngotot. Tapi jadi sekarang ini aku tanya Bang. Mereka punya bukti ada pembayaran IPL-nya, tidak ada nunggak. Ada buktinya. Oke Bang. Ya, masalah bukti video pemotongan itu nggak masalah bagi saya. Tapi kalau memang ada bukti pembayarannya, ya udah Bang. Coba saya verifikasi dulu kepada mereka ya Bang ya. Jadi saya tahu ini, saya mau cari tahu dulu pihak mana nih yang benar nih. Kalau dari Abang kan info yang terbaru ke saya ini kan mengenai ada bukti pembayaran. Jadi saya verifikasi dulu kepada pengurus ya Bang ya. Itu aja sih. Karena pengurus bilangnya ada tunggakan itu sih Bang. Makanya saya verifikasi ke Abang dulu. Thank you Bang ya. Yo. Selamat datang sama Ibu siapa tadi? Ana. Bu Ana ya? Ana. Ana dengan? Dia. Sama Bang siapa? Saya Dani. Dani, oke. Selamat datang semua, terima kasih udah mampir di tempat kami. Sini ada Bu Rena sama Fitri yang mendampingi beliau pengacara kita. Mendengar, mencatat, dan melihat kalau nanti ujung-ujungnya kita bisa bantu atau tidak. Ya gitu ya. Yang penting kita dengar curhatannya dulu. Ya. Di sini memang ada 2 kamera. Kita sudah mulai menerima laporan masyarakat itu dalam bentuk podcast. Kita lihat hasilnya bagaimana bisa lebih nendang lah membantu masyarakat. Ya itu tujuannya sebenarnya. Ya Bu ya. Ini kita udah dengar ceritanya sekilas. Sebenarnya bukan sekilas sih. Ya sekilas. Karena di Instagram juga banyak banget yang mention saya. Kita tolong mengenai ini kan. Ya kan. Terus tiba-tiba masuk sama ke Bu Rena juga. Bu Rena, terus saya lihat di grup Bu Rena mulai ngomong, ya udahlah saya cuekin yang di medsos, saya dengar laporan dari Bu Rena aja. Pak Kades yang nelfon saya. Iya. Oh Kades ya. Pak Aib ya. Kalau saya tuh ibaratnya ada warga inilah katanya tetangganya dikriminalisasi gara-gara kasus receh gitu kan. Iya kan. Kok bisa gini? Oh yaudah akhirnya tembus ke Bu Rena. Jadi siapa yang mau bercerita ini? Mungkin Pak Des. Silakan dia. Saya sedikit mungkin ya. Kalau Bu Dia sebagai apa nih? Saya di situ sebagai kepengurusan juga sih. RT. Ya, Okay. saya sebagai divisi kebersihan dan taman. Oh, RT ada divisinya ya? Oh, ada. Saya baru tahu. Ada divisi hukumnya pun ada sebenarnya. RT? Iya. Itu semua atau hanya di sini aja? Di sini karena terkait dengan kasus ini gitu. Oh, karena Jadi kasus karena ini. dikasusin aja. Okay. Jadi awalnya memang dari pemilihan RT. Ya, jadi ada 2 kandidat. Yang satu itu Bu Rini yang sekarang sedang melaporkan kita. Yang kedua itu suaminya beliau. Gitu. Siapa namanya suami? Teguh. Teguh ya. Oke, terus. Ya terus setelah itu diadakan pemilihan, terus ternyata kalah yang Bu Rininya. Ya. Banyak selisihnya. Selisihnya sedikit sebenarnya. Nah, terus. Ya terus setelah kita menang, Pak Teguh menang, dikeluarkan SK oleh Pak Aib. Karena kan memang di kabupaten itu untuk mendirikan satu RT itu satu RW itu harus ada 3 RT. Satu RT itu harus ada 50 KK. Minimal, betul. Dan kita belum memenuhi itu. Sebenarnya memang penduduknya sudah banyak, Om, gitu. Udah ada sekitar 100 sampai 150-an. Cuman itu come and go gitu. Oke. Jadi nggak. Pak Aib ini siapa di Pak Aib? Kades. Iya. Oke. Aib ya? Aib ya. AIP. Kades apa namanya? Desa apa? Palasari. Kalau? Palasari. Oh, Palasari. Oke. Ya, kabupatennya Kecamatan? Cijeruk. Oke. Terus. Ya, setelah itu mereka tidak terima kita dibikin tidak mau istilahnya kita bergabung dengan RW lain. Gitu. Karena kita belum cukup anggotanya kan. Mulailah mereka mengadakan gerakan-gerakan yang luar biasa gitu, mulai melapor kita, mulai tidak mau bayar IPL gitu. Kita di situ air itu kan
dikelola sendiri. Oke. Karena- Stop dulu. Saya potong. Ya, Jadi setelah pemilihan ini, apakah tetap di RT lama, apakah RT ini tetap di RW lama atau bikin RT baru? kita diminta untuk bergabung RW sekitar. Jadi kita Siapa yang minta? Pak Aib, karena kita belum sesuai dengan Pak Kades. Oh, jadi kades yang ngatur. Iya. Melalui peraturan itu boleh nggak? Kalau dari Pergub dan Perbuknya memang disarankan untuk Boleh. Iya, Oke. boleh, Kak. Boleh. Jadi intinya kalian gabung ke apa? RW sekitar. RW sekitar dan itu oke. Oke. Sama kadesnya. Iya, memang disarankan beliau seperti itu. Maunya lawan apa? Tetap di RT yang lama. RT yang lama. Iya, sementara belum cukup kuota. Oke. Seperti itu. Dan mulai rame lah di situ. Mereka tidak mau bayar IPL karena kita itu PDAM-nya itu kan kita kelola sendiri. Karena dari developer itu awalnya memang dijanjikan dapat air bersih secara mandiri tiap rumah. Tapi ternyata di tiap titik rumah itu tidak semuanya kualitas airnya bagus gitu. Ada yang kuning gitu kan. Akhirnya karena developer itu terima komplainan terus dari warga, akhirnya dibikin toren bersama. Gitu. Awalnya memang dikelola sama developer, tapi semakin banyak penduduknya, kewalahan juga developer untuk provide token dan perawatan gitu. Akhirnya diserahkan ke pengurus ya Pak ya, diserahkan ke pengurus. Kita coba kelola. Awalnya masih kita kasih gratis juga, tapi akhirnya kita ngos-ngosan juga di situ. Oke. Ini berarti pengelolaan airnya bukan dikelola sama developer atau komplek, Sudah diserahkan ke pengurus. ke pengurus warga. Iya, betul. Oke. Itu resmi ya. Resmi gitu. Oke. Karena kan Dan waktu penyerahannya itu dulu semua warga tahu ya, ada surat edaran. ada suratnya. Edaran lain-lain. Ada Oke. suratnya dari developer diserahkan ke kita. Oke. Gitu. Setelah itu kita baru mengumpulkan warga bahwa kita mau membuat supaya adil nih Om gitu. Jadi supaya kita pasang meteran supaya penggunaan tiap rumah itu sesuai dengan anggota rumah kan supaya fair nih. Ya, yang isi 2 dengan yang isi 5 gitu Masuk akal kan. gitu. Iya. Kita sosialisasikan juga hal itu, terus termasuk biayanya, berapa abonemennya, berapa pasang awal untuk instalasi awal. Terus habis itu iya, Ini semua setelah pemilihan RT atau sebelum? Setelah. oh, penentuan harganya itu sebelum. Sebelum. Karena kan memang kita sudah lama diserahkan Oke, dari berarti developer. serah terima ke pengurus, ya pengurus RT atau Iya, warga lah ya, iya. itu serah terima sampai pemasangan meteran, sampai kesepakatan harga per kiloliter, itu semua sebelum pemilihan RT. Iya. Oke. Nah dari situ pemilihan RT ini terus ada RT-nya kita sesuaikan lagi, tapi nominalnya itu tidak berubah, tetap abonemen 10.000 per meter kubiknya itu Rp3.000 Oke. gitu. Dan mereka karena merasa bahwa itu masih hak mereka secara free, karena merasa bahwa ini masih tanggung jawab developer lah seperti itu, jadi mereka nggak mau bayar gitu, nunggak. Terus habis gitu karena kita pengurus kan ngikutin nih apa yang tertulis di ADRT, kan kita rapatin juga sama warga, terpaksa kita putus ceritanya. Itu diputusnya kapan? Diputusnya itu sekitar bulan, saya agak lupa ya. Agak lupa. Tahun lalu ya? Tahun lalu kalau nggak salah. Pertengahan tahun. Oke. Terputus, dari situ kita dilaporkan pengerusakan dan pencurian. Karena sebenarnya kan meteran itu posisinya di luar dari halaman rumah Om gitu. Luar? Ya, di luar, dan dilaporkan pencurian, dibilangnya meterannya itu kita ambil. Padahal itu meteran memang punya pengurus, mereka itu bayar di awal itu untuk biaya instalasi. Kalau misalnya meterannya itu rusak, nanti kita ganti dan itu nggak kita kenakan biaya lagi gitu. Situ Posisi meterannya itu ada di atas got? seperti umumnya PDAM Om, kalau pasar tembok ya nempel Batas rumah. batas rumah. Udah tembok pasar rumah, di atas got berarti ya? Iya. Dan pada saat sebelum Nah, perbatasan rumah itu termasuk gotnya atau tidak? Tidak, Got itu bukan perbatasan rumah lagi. Berarti persis di dinding sebelum got. iya. Itu perbatasan rumah. Berarti udah jelas dong. Nggak ada pemasukan ke pekarangan orang berarti.
nggak ada, kita nggak boleh. Nah, itu tadi Ibu bilang ini mereka tidak mau bayar karena ini tanggung jawab developer. Ya, Emangnya waktu beli rumah developer ada janji gratis air atau gimana, seberapa lama? Gratis pompa sih Om. Maksudnya tiap rumah tuh dipasangin pompa sebenarnya secara Pompa mandiri. air atau Pompa pump? air. Pompa air. Ada dipasang nggak secara mandiri? Kalau saya ada, tapi nggak tahu unit lain. Unit lain? Iya, tapi sebenarnya gini Om, pemasangan mereka untuk memutuskan ikut PDAM kita nih, itu tidak paksaan. Tidak paksaan? Iya, jadi Bu Ana boleh pasang, saya boleh nggak. Oke. Gitu. Untuk pemasangan ada biaya nggak? 650. 650.000 ada biaya? Iya, itu Oke. untuk instalasi dan pembelian meteran yang tadi saya sampaikan. 650.000 ya, Iya. ada biaya. Nah, di dalam mungkin ada surat atau surat edarannya warga, itu biaya itu 650.000 itu adalah untuk membeli meteran atau membeli selang atau hanya biaya pemasangan? Instalasi dan pembelian meteran. Pembelian meteran. Iya. Berarti meteran itu hak mereka. Kalau dari yang tertulis di situ, Hati-hati. iya, kalau tertulis di situ sebenarnya punya pengurus Om. Jadi nanti Tertulis di mana? di dalam suratnya. Surat edaran. Iya. Oke. Jadi nanti pada saat rusak seperti yang tadi saya sampaikan, kalau rusak kita ganti tanpa Lihat kena biaya lagi. Berarti 650.000 itu biaya pemasangan. Pemasangan. Bukan untuk beli meteran. Oh gitu ya bahasanya ya. Enggak tahu. Kan saya bertanya ini. Iya, iya. Saya Untuk bertanya nih. instalasi. Untuk instalasi. awal. Itu tertulisnya di surat edarannya. Tertulis. Tertulis Ada, iya. untuk instalasi awal. Iya. Dan kita sosialisasikan dulu. Oke. Kalau selangnya statusnya selang Kalonnya. masuk rumah? Kalau itu sudah terinstalasi dari awal sebenarnya. Oh, sudah ada. Iya. Itu pembangunan rumah. Begitu warga memutus, ini waktu gratis ya Om. Iya. Waktu gratis itu sudah diinstal nih sama developer. Nah, Oke. begitu kita putuskan untuk pasang meteran sama-sama, baru di Oh, berarti hanya selangnya waktu itu di bypass sama Iya, meteran. betul, supaya iya, bisa seperti supaya ada itu. meteran. Iya, seperti itu. Oke, berarti 650.000 dibayar sama warga. Iya. Sama pelapor Imbur ini ya. Iya. Dia bayar. Berarti dia akuin dong. Dia sempat ada bayar bulanan nggak? Enggak. Nggak sempat ada bayar bulanan. Nggak. Tapi dia bayar biaya pemasangan. Biar pemasangan dulu udah ada dari pemilik rumah yang lama. Karena dia beli dari orang lain, dari Pak itu ya. Dari Oh, dia udah dibelinya jadi. Iya, udah. Dia baru pindah. Dia baru pindah. Iya. Tahun 2022, bukan dari awal. Oke, semenjak dia pindah, dia pernah bayar nggak abonemennya? Waktu masih kusrak-kusruk mau pilih RT baru sempat bayar. Sempat bayar. Iya. Berapa kali? Sejarahnya? Nanti saya cek, saya agak lupa tuh kalau Lebih dari 1 kali nggak? lebih sih. Lebih? Cuman pasnya tepatnya berapa saya harus cek dulu lagi nanti. Berarti Fitri, dari sini kamu pastiin catat. Kalau dia pernah bayar berarti dia mengakui. Oke. Jadi dipotong karena tidak bayar, berapa lama dia tidak bayar? Waktu dipotong itu Catatannya tidak sekitar lebih dari 3 bulan. 3 bulan nggak mau bayar, dipotong. Dikasih surat anu nggak? Teguran. SP, teguran. Sudah, tapi nggak diterima. Maksudnya nggak diterima gimana? Diantar suratnya, dibuang Dibuang. keluar garasi gitu. Jadi keluargasi. Berarti kan dia terima secara fisik. Dia nggak mau baca kan? Nggak mau baca. Dilihat yang antar siapa? Waktu itu security yang antar. Security yang antar. Iya. Security-nya lihat dilempar ulang. Karena kita lihat udah ada di luar Pagar. pagar. Oke, setelah 3 kali, terus siapa yang memutuskan untuk memotong dan melepaskan meteran? Waktu itu Ada panitia atau individu yang memutuskan? karena kan ada divisi air juga Om di situ. Divisi air yang Hebat pegang kali air. RT. Ada divisi. Iya, air itu Pak Hendar yang kemarin sempat ditahan juga. Oke. Sama ada 2 karyawan, namanya Pak Rohit yang juga ditahan kemarin, sama satu lagi Manggoba ini. Jadi Manggoba itu yang suka nyatet meteran air. Yang tua ya? Iya, yang udah tua itu yang masuk. Oke, di Pak Hendar. Dia bilang apa? Dia bilang ke pimpinan, panitia, ketua RT, pengurus, bilang ini sudah tidak bayar 3 bulan. Dapat laporan dari bendahara Bendahara. bahwa yang tidak bayar lebih dari 3 bulan ini. Gitu. Oke. Udah kita kasih surat teguran, ternyata nggak ada feedback juga dari mereka, ya udah kita potong. Untuk siapa yang memutuskan itu untuk memotong? Bersama sih, karena di ADART kan tertulis. Ada meeting nggak? Sebelumnya ada Sebenarnya sosialisasi dari sosialisasi juga, ada meeting, kita rapatkan juga. Kan Kita itu siapa?
pengurus. Kita tanya dulu kenapa warga itu kalau nggak bayar itu kenapa, kita pelajari dulu apakah memang sedang kesulitan uang atau seperti apa, kita masih diskusi gitu. Oke. Pun kalau misalnya pun nunggak terus mereka nyicil misalnya, itu masih kita terima gitu. Oke. Jadi ini keputusan tim ya, berarti pengurus Iya, ya. iya. Keputusan pengurus diputuskan untuk memotong. Iya. Diputuskan ya untuk memotong, berarti setelah surat teguran dong. Iya. Berapa kali surat tegurannya kemarin? By WA itu sempat 2 kalau nggak salah ya. 2 kali WA? Fisik, ya yang Fisiknya itu yang diantar Satpam sekali. Ya, habis itu diputus ya. Diputus. Oke, setelah teguran terakhir, antara teguran terakhir dan aksi pemotongan itu berapa lama? Jaraknya sekitar 3 sampai sebulan kalau nggak salah. Karena yang bikin itu bendahara langsung. 3 minggu sampai sebulan. Iya. Oke, yang memotong siapa? Ayo, sekarang kita ke intinya nih. Tong itu Pak Rohit, tapi ada didampingin di situ. Tunggu dulu, Didampingin. Pak Rohit ini siapa nih Pak Rohit? Pak Rohit itu petugas yang kalau misalnya instalasi rusak dia ibarat kayak karyawan kita lah. Oke, Pak Rohit, terus siapa lagi? Pak Hendar, Pak Hendar. ya pengurusnya, dan didampingin beberapa warga ya waktu itu, beberapa pengurus. Suaminya Bu Ana siapa? Pak Teguh. Pak Teguh sebagai apa? Ketua RT. Ketua RT. Ada di situ. Saat itu nggak ada Kerja. tugas. Iya. Tapi malah dia ditahan. Iya. Ini Saya mah. bisa dipropong nggak ini polseknya nih? Bisa banget. Nanti ada ceritanya lagi, lanjutan lagi. Hah? Apa? Oke, dipotong nih. Setelah dipotong, apa yang terjadi? Marah-marah? Apa? Oh iya. Marah-marah. Marahnya gimana? Ya mencak-mencak. Mentak Pada gimana? saat Di grup WA atau gimana? Enggak. Lebih ke apa ya waktu itu? Langsung melaporkan kalau nggak salah ya, langsung ke Cijeruk ya. Langsung ke Polsek Cijeruk ya, Iya. Oh gitu. Ada, iya. Karena ada, mereka tuh kan ada pengikutnya gitu, pengikut. Ada pengikutnya, jadi ada gengnya sekitar 8 sampai 10 orang lah. Gitu. Nah, kan termasuk mereka juga yang nggak mau bayar nih. Jadi kita potong juga. Nah, pada saat dipotong itu direkamlah yang motong tuh Pak Hendar dan Pak Rohir, barang putih. Barang putih. Oke. Setelah mereka ngelapor, berapa lama kemudian baru ada penahanan? Penahan dilaporkan itu 2023. Terus terhenti kasusnya, terus baru kemarin dilanjut lagi. Naik lagi dan langsung ditahan. Naik lagi langsung ditahan. Nah, waktu ditahan gimana? Suami di mana waktu ditahan? Suami kan awalnya pagi kerja. Tadi itu kan panggilannya itu siang. Dari situ suratnya tertulis penyelidikan, hanya untuk penyelidikan. Ya undangan penyelidikan. Amplop coklat ya? Amplop coklat nggak? Dikirim ke rumah? Putih kalau nggak salah. Putih. Oke. Suratnya Terus putih. ya, terus hadir ya dengan pengacara juga ya, kalau nggak salah. Hadir Pak Teguh, Pak Hendar dan Pak Rohit bertiga dengan pengacara gitu. Terus pas di sana saya kurang tahu prosesnya seperti apa. Terus tiba-tiba sore ditelepon, Bun katanya harus cepat pulang. Dan saya kan kerja, harus cepat pulang gitu, ada gitu. Kenapa gitu? Ayah nggak boleh pulang, kayak gitu. Nggak boleh pulang dari polsek. Padahal ke polsek sudah bawa pengacara. Iya sudah, gitu. Pengacara ini siapa? Teman atau gimana? Tetangga juga sih. Tetangga. Iya. Terus katanya saya harus segera ke polsek untuk bikin surat penangguhan penahanan gitu. Karena kan ke kantor saya di Ciputat ya. Terus dan jarak dari Ciputat ke Bogor kan lumayan ya. Dan macet juga pada saat itu, waktu hujan gede. Nyampe di Bogor itu kalau nggak salah saya setengah 8, jam 8 gitu. Oh malam justru udah sampai. Iya, saya dari kantor jam 4:30-an, tapi nyampe sana jam 8. Si suami nelfon jam 4. Gitu. Nah setelah itu pas datang udah, emang sebelum datang saya udah teleponin terus, Pun udah sampai mana, iya sebentar lagi gitu, macet gitu kan. Pas sudah nyampe saya langsung disuruh tanda tangan surat penangguhan penahanan, tapi ternyata setelah itu telepon Kapolsek nggak itu ya, nggak diangkat gitu. Udah ngomong pengacara, udah bolak-balik dari warga juga udah ada yang
berkumpul di pos. kumpul, udah dibicarakan juga ke polsek, tapi ke penyidik. Alasannya dia tahan hari itu juga kenapa? Alasannya nggak kurang tahu ya, kurang tahu. Oke, jadi penahanannya itu berdasarkan apa? Penyidiknya? Kalau nggak salah tuh pasalnya kena yang 170 junto. Kalau Pak Teguh malah yang 170 nggak kena Tapi harusnya. Tapi yang 405 ya, Pak? 406. 406. Gitu. Itu pasal apa itu, Fitri? Pengrusakan? Atau pencurian alat? Ibu bawa nggak anunya, Bu? Surat. ADRT-nya Ada ya? mengenai saluran airnya, Bu? Saya minta dulu boleh ya? Iya. ADRT-nya, terus surat penahanannya Ibu terima nggak sebagai keluarga? Ada? Coba saya lihat dulu. Iya, lu Ini dibilang karena menyuruh tindak pidana, menyuruh melakukan dan menggunakan kekuasaan melakukan pengrusakan. Nah, makanya itu kuncinya di ADRT-nya itu. ini ada saya. Yang surat edarannya. Baik. 170 kerasan Pak. Kekerasan. Di sini nggak ada ngomong pasalnya Nggak ada sih. 170. Oh, perusakan semuanya masuk pasal 55 JO 406. Kuhap ya, pasal 55. Perusakan. Perusakan, Mon. Oh, air pasal 26. Monggo kirim keluar tuh. Iya, kirim. Kok bisa kayak gini ditangkap? Ini aneh-aneh aja ini polsek nih. Tuh. Pasal 26. Hier. Coba saya baca. Ini ADART ya? ADRT. Ya. Karena dia membayar di awal pemasangan, Jadi mengaku. berarti dia mengakui. Pasal apa, Bu, kira-kira yang penggantian pemilihan, dana sosial, anggaran rutin, kerja bakti, gotong Pasal royong, 26 kalau air. Sebentar, ini lagi dimintain juga yang surat teguran ke perubahan anggaran dasar, bukan, mengenai airnya ini yang 26, Bang. sanksinya, pasal 26. Sanksi penukaran IPL selama 2 bulan malah, bukan 3 bulan ya. Menghentikan pengembalian sampah, menghentikan atau menyegel atau memutus sambungan air bersih. Ini udah ditunjukkan ke penyidiknya nggak? Sudah semua. Terus mereka bilang apa? Iya, saya nggak ini juga, tapi ya udah kita semuanya udah kita, bahkan SKRT pun sudah kita attach di situ. Iya, mereka nggak. Siapa yang Ibu di BAP? Sama Saya polisi? di BAP tapi beda kasus. Beda kasus. Ibu di BAP nggak? Enggak. Oke, sepengetahuan Ibu, dari mereka kan udah punya, kalian punya tim pengacara nih. Waktu ini dikasih ke penyidiknya, ADART-nya, pengurus perumahan ini, mereka bilang apa mengenai ini? Setahu saya nggak menyampaikan apa-apa sih. Ada yang janggal nih. Ada yang janggal nih. Kalaupun polisi mau nakal, nggak akan seterbuka gini nakalnya nih, nggak akan sebodoh gini. Ya astagfirullah. Ini ada sesuatu yang missing nih. Ini kan dibilang pasal 55 JO, menggunakan kekuasaan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan atau sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pengrusakan. Sebagaimana dimaksud pasal 55 JO. Oktober diketahui, Oktober 2023 kejadiannya ya. Iya. 16 Oktober 2023. Sebenarnya mereka tuh bikin 2 pelaporan. Yang satu itu mereka laporkan ke Polres, itu yang melapor ini dan Banua, tapi dimentahkan karena memang buktinya tidak kuat. Oh, di Polres. Ya. Yang di Polsek ini yang melapor atas nama Bapak Kawito, tapi pengacaranya Banua. Gitu. Yang melapor? Yang melapor Kawito. Kawito itu siapa nih? Bapak Kawito tuh grupnya mereka. Grupnya yang juga mereka. ikut tidak bayar dan kita putus, dan mereka yang melapor. Kalian putus. Iya. Oke. Ya udah. Ya, yang saya bingung kenapa ADRT-nya jelas nih mengenai perumahan komplek. Nggak bayar 2 bulan putus, kenapa masih ditahan? Ini udah mulai masuk masa sidang? Belum kan? Masih ditahan. Baru ditahan. Masih udah seminggu lebih. Ditahannya kapan? Seminggu ini. Dari Jumat minggu lalu. Laporannya masuk kapan? Perjanjiannya sendiri semua yang pihak pelapornya itu Perjanjian komplek. sepakat semua. Perjanjian kompleks. Tapi gini, tapi begini, ini kan sudah dipasang sebelum mereka pindah, mereka warga baru.
Ibu Rini warga baru. Warga baru. Dia yang ikut kompetisi RT itu. Iya. Warga baru mau ikut kompetisi RT. Ya kalah. Keren juga. Dia baru 3 bulan tinggal di sana. Iya. Tapi semenjak dari awal, yang pemasangan 650 ribunya itu bukan dia juga yang bayar. Dilakukan oleh pemilik rumah yang lama. Pemilik sebelumnya, Iya. dia baru pindah. Iya. Semenjak Dia beli. dia beli, semenjak dia pindah, ya, dia pernah ada bayar cicilan nggak? Cicilan maksudnya Abonemennya nih. di awal iya dia bayar. Pernah dibayar? Pernah. Berarti pernah dibayar airnya ya? Pernah. IPL-nya Iya, pernah dibayar ya? pernah. Tapi, sorry. Ini kan pasal 26-nya menghentikan atau menjegal atau memutus sambungan air bersih kalau tidak bayar IPL. Karena digabung pembayaran IPL dan abonemen air itu jadi satu. Loh, tadi katanya makanya ada meteran bisa beda-beda. Beda-beda tuh penggunaannya Pak. Jadi IPL-nya sendiri kalau mau di breakdown ya, Iya. IPL-nya sendiri 150. 150. Untuk airnya abonemennya 10.000, penggunaan meter kubiknya itu tergantung dari penggunaan. Oke, itu digabung dalam tagihan IPL. Betul. Oke. Jadi nanti Berarti bukan hanya murni IPL iya. terus air. Oke. Dan itu sudah pernah ada pembayaran dari Pernah, di beliau, awal. pembayaran IPL sudah pernah. ada di awal. Oke. Tidak pernah protes di awal. Karena penduduk baru ya waktu itu mungkin Penduduk dia baru. juga belum paham Oke. gimana. Semenjak kita duga nih ya kalah dan karena baper karena pemilihan RT, dia pernah ada protes nggak mengenai tagihan air? Protes tagihan air sih Tagihan atau mengenai air ini, mengenai abonemen air? Mahalan kayak apa enggak kayak. kan enggak. Nggak pernah ada protes? Enggak. Berarti Dia nggak- hanya bilang bahwa air itu bagian dari bagian dari developer, maksudnya dia masih beranggapan bahwa itu free harusnya gitu. Sementara kan kita harus beli token Nah, itu kapan terjadi ngomongan itu? setelah Pemutusan? pemilihan RT itu. Setelah kalah pemilihan Iya. RT. Oh, setelah kalah pemilihan RT baru dia karang-karang asumsi ini itu. Malah bahkan sempat mendirikan RT sendiri juga lagi. Itu bisa pra-peradilan aja itu. Bisa langsung besok itu keluarin gugat pra-peradilan, lapor ke Propam itu. Apa maksudnya itu? Gila itu. Cuman gini Om, kan kemarin itu Kapolseknya telepon salah satu Kapolsek siapa namanya Bu? Pak Didin. Din Komarudin. Punya nomor teleponnya nggak? Nggak punya saya. Nah dia sempat telepon Cari nanti sama juru runding kita, namanya Pak Riza kan. Nah karena waktu kemarin itu saya udah sampaikan ke Bu Rena, kita tuh sempat mau demo iya Sabtu. Sabtu kemarin, tapi ditahan sama Kapolseknya. Bilangnya jangan bikin keributan, nah, maksudnya harus tetap kondusif gitu. Lah, Iya, katanya dijanjiin nih dikeluarkan hari Selasa, gitu. Oh besok berarti Besok, rencana. iya. Nah kalau misalnya mau memviralkan yang seperti saya Setelah bilang hari Selasa. iya setelah hari Selasa gitu, karena Kapolseknya ini si juru rundingnya ini yang Pak Riza ini kan beliau juga orang hukum juga ya, jadi pegang janjinya dia dulu nih untuk tidak memviralkan gitu. masa? Iya, Jadi mereka minta jangan diviralin. iya sampai dengan Selasa. Kapolsek minta jangan diviralin, jangan apa? Jangan sampai berisik-berisik dulu lah gitu. Jangan berisik dulu. Makanya kan sama bingung. Apa yang lainnya nih? Apa yang lainnya? Tapi kan tertulis itu kan hanya menjuruk pengerusakan, nggak ada pasal-pasal lain. Kenapa Pasti bisa? ada laporan-laporan lain. Atau 86 juga. Ya. Itu sih lebih. Kenapa? Punya koneksi dia? Iya, Hah? Koneksinya apa? si Banuanya. Apa ya? Banuanya. Apa tuh Banua? Itu nama orang yang tadi itu pengacara. Banua Hasibuan. Oh, pengacaranya. Parah ini. Bentar ya. Ya. Saya telepon Kasat Reskrimnya langsung. Ayo dia tuh balik. Halo, selamat siang. Halo, Bang. Bang Did. Ya, Bang Didin ya. Bang, Broron ini Bang. Kenal kan Bang, nama saya? Oh tahu. Salam kenal ya Bang ya. Ini mau nanya saya mengenai kasus Pak RT yang ditangkap gara-gara putus selang air. Itu gimana ceritanya Bang, putus selang air ditangkap ditahan? Ya berarti pihak pelatornya ngotot. Tapi jadi sekarang ini aku tanya Bang. Mereka punya bukti ada pembayaran IPL-nya, tidak ada nunggak. Ada buktinya?
Oke bang, ya masalah bukti video pemotongan itu nggak masalah bagi saya. Tapi kalau memang ada bukti pembayarannya, ya udah bang. Coba saya verifikasi dulu kepada mereka ya bang ya. Jadi saya tahu ini, saya mau cari tahu dulu pihak mana nih yang benar nih. Kejauhan bang, Bogor Selatan, astaga, jauhnya minta ampun bang, Bogor Selatan. Makanya saya telepon abang. Tapi saya apresiasi abang langsung angkat telepon saya. Coba saya tanya dulu ke pengurus ya mengenai bukti pembayarannya itu. Iya, benar proses hukum jalan. Iya benar sih bang. Hanya masih aneh aja nahan orang yang bekerja yang masih produktif hanya gara-gara dipotong selang airnya. Kalau dari abang kan info yang terbaru ke saya ini kan mengenai ada bukti pembayaran. Jadi saya verifikasi dulu kepada pengurus ya bang ya. Itu aja sih. Karena pengurus bilangnya ada tunggakan itu sih bang. Makanya saya verifikasi ke abang dulu. Thank you bang ya. Yo mari. Nah ini yang mengerikan. Katanya ada bukti pembayaran. Jadi setelah mereka kalah dari pemilihan RT, mereka bikin RT sendiri. Untuk bikin bukti pembayaran sendiri? Dan mereka bayar IPL-nya ke bendahara RT bikinan mereka. Yang cuma 10 kakak itu. Bukan bendahara yang sah. Bendahara sah. Jadi saya juga malu mau ceritanya gitu. Ya, jadi makanya saya nggak mention tadi itu gitu. Aduh. Ya kan gue bilang kan ada yang janggal nih. Kemudian Bang itu Dani udah ngomong. Ya. Kan ini seru nih main hukumnya nih. Gimana sebagai penegak hukum? Malu saya sebenarnya. Tapi kan gini Bu, Iya. walaupun malu, kalau ditanya seperti ini harus jelas semuanya. Karena ada yang janggal bagi saya. Ibu bilang memang ada tunggakan tidak dibayar 2 bulan. Oke, apakah warga mengetahui peraturan ini? Kata ibu, ya warga mengetahui. Makanya saya tanya, oh iya, dia pernah bayar nggak? Oh iya, dia pernah bayar. Berarti kan dia mengakui ada peraturan ini kalau udah pernah bayar. Ya kan? Nah, terus mana? Coba lihat ADRT-nya. Oke, saya lihat ADRT. Oh iya, benar. Setelah 2 bulan tidak bayar, putus. Kemarin katanya tadi dibilangnya 3 bulan, putus. Ternyata pas kita verifikasi, loh kok aneh. Ini kan suruh pengerusakan. Tapi kan kita ada ART. Kenapa bisa ini ada yang ganjal nih? Makanya harus jelas ceritanya. Yang ganjalnya itu ternyata ada tanda terimanya. Yang dari RT ada bukti bayar. Ada bukti bayar, tapi bayarnya ke RT tandingan. Nah, sekarang pertanyaannya, RT tandingan ini memiliki hak nggak atas pengelolaan itu? Tidak, kan tidak ada SK-nya dari Kades. Buktinya itu apakah ada SK atau tidak? Iya. Dan tidak pernah disetorkan ke kita untuk hasil bayarnya itu gitu. Kolek uangnya itu nggak pernah disetorkan ke kita. Padahal torennya 1. Iya. Oke. Bukti bayarnya itu yang mereka punya kalian lihat nggak? Ke sana. Iya. Ada kita buktinya. Tulisannya apa? Bayar ke siapa? Bayar ke RT berapa? Kalian sebagiannya RT berapa? Kita 44. RT 44. Iya. Itu tanda bukti bayar mereka RT berapa? 18. 18. Iya. Yang diakui desa RT berapa? 44. Loh, tapi kenapa polisinya masih dungu gini? Bingung saya. Saya mintain bukti bayar ke sananya ya, sebentar. Kadesnya diperiksa nggak? Udah. Kades diperiksa juga? Kades berpihak kepada kalian? Iya, kan kita ngikutin beliau. Atas instruksi beliau untuk 44. Dan SK-nya udah keluar. Lucu. Itu pengacara itu orang kompleks itu juga? Yang Banua. Iya. Ini Bang. Ya bang. Dan hanya satu kan sumber airnya. Ya, kalau hanya satu sumber airnya yang diakui sebagai pengurus sumber air toren itu, yang satu toren itu siapa? Kalau mereka mengakui semua, kalau kan bisa masuk sengketa bang, kenapa mesti ada penahanan? Ya berarti kan ada dilematis dong bang, ada dilematis. Pengurus lama maunya di tempat lama, pengurus yang sekarang diakui sama kepala desanya. Masa pengurus yang diakui sama kepala desanya bertindak sesuai ADRT dipidanakan? Tapi sumber airnya dari mana bang? Oke, sumbernya dari satu perumahan. Yang diakui mengelola toren yang perumahan itu siapa? Abang bisa pastikan nggak? Ya, perumahannya menyerahkan ke warga. Kewarganya ke warga pengurus yang mana? Nggak, jadi tunggu bang, dari sisi hukumnya satu toren dikelola sama 2 RT gitu maksudnya bang?
Jadi sumber materinya satu tempat, tapi selangnya bisa berbeda-beda. Terus pengurusnya bisa beda. Ya. Aha. Tapi sumber barangnya dari mana, Bang? Nah, yang dibayarkan airnya kan, bukan selangnya kan? Karena selangnya kan sudah dibayar waktu pemasangan rumah dengan 650.000 pemasangan. Yang dibayarkan materinya, materialnya, yang bulanannya, airnya siapa yang punya hak kelola? Jadi abang bisa memutuskan akan berpihak kepada RT 01 dibanding RT berapa tadi 14? Ya, RT daripada RT 44 berdasarkan apa, Bang? Karena punya pengurusan sendiri masing-masing. Kan pengurusan kan berdasarkan ada RT pengurusan. Kalau tidak dibayar, diputus. Tapi gini deh, Bang. Bang, terima kasih ya, Bang. Kayaknya kita nggak connect nih, Bang. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa lah. Satu perumahan itu ada berapa pengurus, Bang? Yang resmi 44. Yang resmi 1. Iya, yang udah di SK kan 44. Karena dibilang di sini tadi Kapolseknya banyak pengurusnya. Satu toren itu berapa pengurusnya? 44, di bawah 44 semua. Di satu komplek itu. Iya, Yang sah. yang sudah di SK kan. Saya juga udah kirim. Siapa yang SK-kan? Kades. Kades yang SK-kan. Iya. Polisinya masih ngotot. RT 01 ini kepengurusan sendiri. Itu pengakuan mereka. Jadi saya bukan Dasar hukumnya mereka. Oke. Gini, saya sekarang gini, Mbak. RT ini kan RT 01 yang sebelah. Kalian tadi RT 44 ya? sebelum pemilihan memang kita RT 18. Tapi kan kita belum diakuin karena belum cukup kuota yang tadi Oke. saya sampaikan. Ini RT 44 08 juga. Enggak, RT 4 RW 4. Oh, berarti RT-nya pindah juga berarti? Iya. Desanya sama? Sama. Jadi mereka itu pernah mengajukan ke PN untuk mengukuhkan RW 8 tapi ditolak sama PN. Ditolak sama PN? Iya, Yang diakuin RW 14? 44. 44, sorry. RW 4, iya. RW 4? RT 4, RW 4. RT 4, RW 4. Oke, jadi tadinya ngomongnya 44. Oke. Dan ini juga dilakuin sama PN, sama Kades juga diakuin. Iya. BPMD juga. BPMD juga. Ya. Terus RT 0108 kepengurusannya siapa yang ngakuin? Nggak ada. Yakin nggak ada yang ngakuin? Nggak ada, benar. Karena ditolak sama PN. Mereka ngajuin, ditolak. Gue telepon kadesnya mau nggak? Hah? Enggak. Nggak usah. Terkait dengan ini. Makanya saya maunya selalu ketemu. Kalau telepon gitu nggak, Bang, saya. Masih ada yang janggal sama saya. Kenapa tadi Polres ini Kapolsek ini sebegitu bukan ngotot, keras bahwa dia itu benar. Ada sesuatu nih. Jadi dia itu meyakinkan bahwa memang satu komplek itu beda-beda pengurusan. Mereka nggak mau ikut ke kita. Bikin RT sendiri. Bikin RT sendiri. Ada River Valley 1, ada River Valley 2 juga. Iya, sebenarnya River Valley itu sampai 3. Oke. Nah, mereka ini tinggal di River Valley 1. Ibu Saya 1. bareng. Kami 1, iya. Kami 1. Itu beda RT nggak 1, 2, 3 itu? 1, 2, 3 awalnya Oke. beda, tapi Ini satu pertanyaan sekarang. penting nih. Iya. Yang mereka klaim di RT 1 ini ya, ada berapa orang yang membayar ke kalian? Kepengurusan kalian? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Semuanya Iya. membayar ke pengurusan 10 sebelah? orang, iya. 10 orang itu? Iya. Di RT 01 itu hanya ada 10 orang? Iya. Di satu blok itu? Pisah-pisah bloknya. Jadi Oke. mereka bikin geng gitu loh. Oke. Rumahnya si siapa tadi? Bu Rini nih, yang pelapor? Iya. Di sebelahnya dia itu bayarnya kemana? Ke kita. Ke kalian? Iya. Tetangganya? Iya. Di RT yang sama? Iya. Berarti kan nggak semua. Tadi Ibu bilang semuanya. Gimana semua maksudnya? Semuanya ikutin membayar ke gengnya RT 01. Yang 10 orang. 10 orang, hanya 10 orang. Makanya perhatiin dengar pertanyaan saya, Bu. Oh, maaf. 10 Di orang. RT yang mereka klaim di RT 01 ini. Contoh ini ada, mana papan tulis saya. Ada RT 01 ini ada 3 blok. Misalnya. Misalnya rumah depan belakang. Depan belakang. Ini RT 01 ya. Ya. Terus ada lagi blok ini, ada lagi rumah ini, ada lagi rumah ini. Ini rumahnya Bu Rini. Ini rumah ini, 3 rumah ini bayarnya ke siapa? Kalau Ibu tahu di belakangnya itu bayarnya ke siapa? Bayarnya ke kalian atau pengurus RT 01? Ke kita. RT 04? Iya. Di sampingnya? Sampingnya ke kita. Ke kalian juga? Di samping sudutnya? Sudut belakang. Dia rumahnya di hook.
Rumahnya dia di Ho. Iya. Oke. Belakangnya samping kanan bayar ke kita, depannya itu gengnya dia bayarnya ke Oke. Athena. Jadi yang mereka klaim juga, yang mereka klaim adalah RT 01 yang ini RT 01 nih ya. Oh ini persidangan nih. Ini RT 01 nih. Ya. Tapi kalian klaim RT 04 itu yang baru ya? RT 04 ini semua nih? Iya. Ini semua RT 04 nih ya? Iya. Tapi mereka maunya ini RT 01 nih? Oke, RT 01 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 rumah nih. Ini Burini nih. Dari 6 ini, selain Burini, berapa orang yang bayar ke kalian? Itu maksud saya. Yang bayar ke kita sebentar. Kita tuh total ada 80 kakak seluruh ya, termasuk Bu Rini. Ya, seluruh. Yang tidak bayar? Yang diklaim di RT 1 itu 10. Hah? 10. Ada 10 rumah? Ya, 10 rumah aja dan itu loncat-loncat. Oke. Posisinya enggak Dan sama. 10 rumah ini, masa loncat-loncat 10? Iya. 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 Bukan satu blok. Bukan. 10 rumah itu di geng-gengnya maksudnya. Iya, Iya, tapi hanya enggak mereka enggak gengnya satu aja. blok tinggalnya. Oke, nggak paham, ya paham. Kan seharusnya ini RT 4 semua ini dinding ini nih. Iya. Padahal mereka bilang enggak, RT 1 yang ini. Ya, RT 1 yang ini. Dari 6 rumah ini berapa rumah yang tetap bayar ke pengurusan yang baru RT 04? Selain grup mereka tapi masih satu gang. Masih satu gang, masih satu RT-nya diklaim mereka. Kalau yang satu gangnya Rini itu cuman ada 3 yang nggak bayar. Itu total rumahnya ada sekitar blok sini ada 10, 3 orang yang nggak bayar. 3 orang yang bayar, berarti ya dari 20 Iya. rumah, 3 rumah yang nggak bayar. Di blok berikutnya itu wah, karena bentuknya loncat-loncat sih, saya jadi harus Muncul loncat-loncat karena kubu kan? Iya, Karena jadi kubu harus kan? memetakan lagi. Tapi kan RT kan, yang namanya RT kan nggak bisa loncat-loncat. Itu kan Iya. biasanya per blok. Betul. Per blok antara pas di ujungnya itu depan belakang, habis itu di tengahnya itu semuanya sama. Ada batas wilayah. Ada batas wilayah sebelahnya. Ya, berarti kan ini nanti bisa menjadi dasar hukumnya. Si Fitri udah senyum-senyum aja dia. Dia udah tahu maksud saya. Kamu tahu maksud saya kan? Ya berarti kan ada sebenarnya ada sengketa ini. Yang sengketa kayak gini kan nggak perlu ditahan, mesti ditahan segala di polsek juga aneh-aneh aja nih. Bilang selesai dulu sengketa kalian, nah baru kita maju nih pasal pengrusakan. Sebenarnya udah di satu komplek itu udah diakuin RT 4 RW 4. Iya. Jadi harapannya apa nih Ibu? Bapak Ibu? Keluar tahanan. Keluar tahanan pasti. Kalian sudah punya pengacara belum? Sudah Pak Kris. Sudah, Pak Kris. Nah, dia bagaimana perencanaannya? Kalau untuk sementara ini memang fokusnya mengeluarkan Pak Teguh nih. Ya. Seperti yang disampaikan juga atas permintaan dari Kapolres tidak memviralkan apapun, Ya. tidak bikin kegaduhan termasuk demo juga kita nggak boleh. Nah, ini mah gue bikin gaduh aja nih. Terus kita juga mau ini di perumahan kita tuh jadi tenang lagi kayak dulu gitu. Ya. Jangan gitu Bu Reno, aduh. Saya apalagi yang udah 12 tahun di situ. Bikin gaduh aja. Sebenarnya sih bukan masalah bikin gaduh, ini hanya berlebihan aja menurut saya. Ya kalian merasa terintimidasi nggak? Iya dong Om, kan dikit-dikit saya laporin kamu, saya laporin gitu. Ancam. Iya. Oh dia bilang gitu. Iya, sama Tapi seharusnya kan masalah ini kan kadesnya juga harus selesaikan. Dia harus bisa menyelesaikan ini dan sudah pernah kita mediasi sampai Iya. dengan kecamatan. ya. Tapi nggak mau. Eh, Siapa yang nggak mau? Pihak merekanya tetap tidak mau mengakui 44. Mereka tetap kekeh bahwa 185. Ya nggak bisa begitu emang kan, emang SK? warga punya hak mengatur RT di mana? Bisa dong bang. Kenyataannya seperti itu. Nggak bisa bang, itu udah Yang jelas mengatur nggak RT siapa? Kades kecamatan, Iya. kelurahan kan? Pemerintahan Pemekaran kecil. itu tuh harus ada SK Iya. yang diakui, kemudian Iya. dapat BOP pengurus RT RW-nya itu ada undang-undangnya, peraturannya ada jelas. Iya, tapi tadi Kapolseknya ngotot banget. Ya, pokoknya beda pengurusan, Bang. Ya, nggak bisa. Ya, memang beda pengurusan. Di situ ada lebih dari satu pengurus. Kita interview sama TV 7 juga kan, Trans 7. Terus nanya kan ke saya, katanya ada 2 pengurusan. Saya bilang minta mereka untuk tunjukin SK-nya, ada nggak? Saya bilang begitu. Coba minta mereka tunjukin, ada nggak? Saya gituin. Jadi mereka bayar ke pengurusan Karang-Karang, terus diakui itu sah. Iya. Terus akhirnya yang ngatur siapa yang akhirnya? Yang murah. bayar token. Nanti kalau torennya rusak atau gimana? Nah, itu yang kejadian kemarin, pompa rusak, toren bocor, itu Ah. kita. Yang bayar token listrik kan kita juga.
kita warga. Jadi sumber airnya dari kalian, tapi mereka bayar ke diri sendiri. Iya. Mereka ada store nggak ke kalian? Jadi mereka menerima pembayaran cuan angin, Nggak tahu. profit angin. Manain. Oke, harapannya mau dikeluarkan. Tapi kan kalau sudah punya tim pengacara ya, berarti kan kita hanya bantu lewat media aja berarti ya, iya kan? Supaya perumahan lebih tenang aja sih. Kita Perumahan lebih sebenarnya nggak pengen ada begini-gini. Iya. dibodoh-bodohin Tapi Iya, nggak ditakut-takutin. tapi seharusnya keterangan kadesnya ini udah cukup mematahkan kasus ini, kasus pengerusakan ini. Kan kadesnya bilang ya SK-nya kan kita udah keluarkan untuk pengurus 0404. Ya kan ini yang ini nggak ada pengurusan. Nah, jadi dengan mensahkan itu SK-nya berarti kan ADART ini berlaku. Nah, ADART ini berlaku, ya nggak akan ada ini pasal pengerusakan. SK-nya udah ditunjukin nggak? SK kadesnya udah ditunjukin ke polsek nggak? Kan semuanya udah dalam satu file, semuanya ada. Sampai tagihan, sampai ini ada semua. Dalam satu file tuh udah ada semua. Bahkan kita pernah ngadain dumas. Tapi nggak Dumas kemana? Polres atau polsek? sampai ke ombudsman. Ombudsman. Iya. Oh sudah sampai ke ombudsman kalian? Ombudsman itu mah, aduh lembaga paling nggak guna dah menurut saya. Aduh. Tapi kita Menerima bingung. laporan, ketik atau hasil ketiknya entah diapain? Itu diapain? Ombudsman ngapain tuh hasil ketiknya? Masukin media, habis itu nggak ada tanggapan. Kita nggak minta macam-macam sih sebenarnya, cuma pengen perumahan tenang, udah itu aja. Ya ini mungkin bisa dibilang walaupun ini difasilitasi sama Pak Kades ya Bu, Iya. tapi menurut saya ini kegagalannya Pak Kades juga, gagal dia untuk merangkul warganya untuk bersatu. Nah, tapi sebenarnya kan kalau kadesnya nggak sanggup kan seharusnya dia bisa panggil Pak Camat. Ini sudah ke kecamatan belum? Sudah ngomong juga ke kecamatan. Sudah. Camatnya bilang apa? Di mediasi bareng-bareng sampai di Sdukcapil pun kita panggil. Oke. Kita mediasi. Bagian PEM-nya ini yang dari sekretariat daerahnya ada nggak bagian tata pemerintahannya TAPEM? Kayaknya sempet datang deh. Karena Bahkan itu yang kita- bertanggung jawab. Karena sebenarnya kan Pemekaran RT. kalau khawatir repot ngurusin surat-surat kan ya udah supaya damai kita fasilitasi ya. Ayo semua pengurusan surat-surat kita bantu lancar cepat. Sudah. Ya kan bisa saja. Udah ditawarin sama Pak Camatnya juga. Iya. Tetap nggak beres. Ini yang berlarut-larut, ini yang bahaya. Ya ini. Korbannya jangan. Kadang-kadang berlarut-larut dari masyarakat. Nah, bahkan kita sampai bilang ya udah kita nggak ada yang mau jadi RT. Oke, saran saya bilang ke pengacaranya segera ini di itu apa di Kabarnya. bukan di pra peradilan segera. Surat peradilan. Iya. Ya, habis itu laporin ke Propam, Polres. Laporin aja ini jelas pelanggaran. Wong kepengurusan wilayah RT 0108 kan tidak eksis. Tidak diakuin sama kepala desa yang berhak pemetaan wilayahnya. Kenapa pembayarannya ke mereka sendiri? Bukan jeruk makan jeruk. Kan ibaratnya bukan jeruk makan jeruk, apa ya? Kan PLN yang masang nih, PLN yang masang listrik gue punya ruko, tapi gue bayar ke JGC. Iya. Pengelola sini. Kalau ilustrasi ini bisa juga nggak? Misalnya kan itu PLN tadi ya. Kan meteran ini punya PLN kita yang bayar. Ya. Tapi kalau misalnya kita rusak kita tetap dimarahin PLN kan? Jangan bilang kata rusak. Oh kalau rusak, maksudnya kita otak-atik lah Ya, gitu. ya. Berarti kan hanya PLN yang boleh. Ya, memang iya. Eksekusi kan? Kita nggak bisa. Kita ganti MCB aja tuh mainkan daya kan harus mereka. Walaupun MCB-nya saya bisa beli di toko material. Bisa. Minta di peradilan. Ngeri nih kasus. Gue saking shocknya jadi bingung mau. Mau bilang apa? Peradilan. Habis ini kita fotoan. Nanti kita upload fotonya segera. Ini nggak wajar. Aduh. Yaudah saya sama Anu aja, korban aja. Ibu nggak usah. Ya. Saya mau foto tapi jangan nggak sampai dikeluarin gimana? Apa ini? nggak dibebaskan. Pasti dibebas. Memang rencananya apa besok? Mau diapain? Besok itu jadi rencananya mau ada mediasi antara si Karwito yang pelapor itu dia itu nanti bawa Pelapornya Bu Rini atau Karwito? Karwito. Oh Karwito. Pengacaranya suaminya Bu Rini, Banua tadi. Oh. Gitu. Oke. Dia tetap dia yang dalangnya. Jadi nanti besok itu rencananya adalah Pak Teguh, suaminya Bu Ana ini, Bu Ana dan ibunya Pak Teguh nanti sama Kapolsek itu mau dimediasi. Dari pihak sana itu Karwito dan ada satu pendamping namanya Budi.
Oke. gitu. Jadi pengacara nggak boleh ikut, selain dari yang disebut ini nggak ada yang boleh ikut. Dari hari Loh, Jumat tapi kan suaminya Bu Rini ada juga kan? Nggak ikut katanya. Oh, nggak ikut? Katanya ya, saya nggak tahu. mereka dipanggil untuk mediasi dari hari Jumat, Iya. tapi sampai sekarang belum ada. Harusnya Jumat kemarin. Ya. Mediasinya untuk apa nih? Ya, ke Polseknya coba tanya ke Polsek. Nggak tahu. Teteh nggak dikasih tahu. Harusnya ada. Katanya untuk biar kasus ini dicabut gitu sama si pelapor gitu infonya. Tapi sampai dari hari Jumat sampai sekarang mereka nggak mau datang. Tapi kurang tahu kalau misal besok. Nggak mau datang kemana nih? Ke Polsek. Nggak mau datang untuk mediasi Mediasi. hari Jumat. Memang sah suratnya, ada surat panggilan mediasinya. Surat resmi nggak? Enggak. Jadi gini, Kapolsek yang minta. Kapolsek itu minta dari tim kita untuk nyamperin kubu mereka. Jemput. Minta nyuruh untuk jemput lah Iya. gitu. Pas dijemput Gitu. ditolak. Harusnya ada surat dulu. Ada surat resmi lah kalau mau mediasi. Jadi kan si juru runding kita si Pak Riza ini nurutin apa kata Kapolsek nih. Nah setelah dijemput ternyata nggak mau, dikembalikan lagi ke Kapolsek. Baru Kapolsek yang hubungin pihak mereka. Tapi saya nggak tahu ya resmi atau enggaknya karena saya kemarin nggak ikut. Persuasi maksudnya. Iya, mungkin persuasif. Ini niatnya sih baik, niatnya sih baik. Tapi ya belum ada hasilnya aja. Belum ada hasilnya. Hanya menurut saya pemotongan selang PAM sih terlalu ekstrim lah untuk menahan seseorang. Kita aja lagi ngurus penyerobotan tanah, jelas-jelas itu siapa milik tanahnya, nggak ditahan-tahan orangnya, kita udah LP, malah susah LP kita. Tapi baru selang air doang udah penahanan. Jadi Ya, tidak tercatat Bang, memang di RT itu tidak tercatat. apa jadi? Ya, RT 0108 ini tidak tercatat di desa dan tidak ada SK. tidak diakui namanya SK. Udah dibilang sama ke penyidik juga. Itu aja sih. Tahu ya. Sudah berapa lama suaminya ibu ditahan? Hari Jumat. Dari hari Jumat lalu. 2 Jumat lalu atau Jumat lalu? Jumat kawan. Seminggu berarti. Udah seminggu lebih. Seminggu lebih berarti kan 2 Jumat lalu ya. Jadi di rumah sama siapa, Bu? Sama anak. Aja. Sama siapa aja maksudnya? Sendiri sama anak ya. Ya, sama anak. Jadi Sama mertua juga mertua ada di rumah. Oke. Ibu masih kerja? masih kerja. Masih, oke. Udah, kita berharap ada hasilnya dari pertemuan ini. Dari ditelepon polseknya. Telepon polsek. Kampret ini masih belum.